Shalom, Opa. Shalom, Bapak. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, Yesus Raja. Soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja. Yesus Raja, soraklah Yesus Raja, soraklah Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Semua indah ya. Indah, Opa. Indah, Bapak. Siapa ini yang sudah ada? Aryan Celes Nusa, shalom. Shalom, Bapak. Shalom. Mausu Merdeka. Merdeka dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapak. Demitra, shalom. Palangkaraya. Salam, salam semua. Dari Palangkaraya, Yesus Kristus berkati. Dorcas Langgar, shalom. Dorcas Langgar dari Sikumana. Bapak. Bagaimana semua? Salam. Halo. Ada baik-baik semua, Bapak. Salam. Mana wajahnya, mana wajahnya belum terlihat itu. Masih persiapan, Bapak. Ya. Mana saya juga ingin lihat cucu itu bagaimana. Mana cucu? Indrasti Richard, shalom Indrasti Richard. Haleluya. Yohana Manubei. Iya, Opa. Shalom. Yohana ada di pantai mana itu? Waduh. Karena Opa di gunung, beda di pantai. Dan ketemu di dalam Priuk. Iya. Asam di gunung, Ikan garam di pantai. Ketemu di dalam Priuk, jadi apa? Opa. Sayur asem. Haleluya. Maria Tumuri, shalom. Shalom, Bapak. Haleluya. Mereka yang siap kembali, Bapak. Baik. Ya. Mereka siap untuk bersaksi. Shalom. Yang lain saya open ya. Yang lain saya off-kan supaya tidak mengganggu. Nah, bagi yang sedang tidak menyampaikan sesuatu, di off-kan mic-nya ya. Haleluya. Maria tadi sudah, Marsolina Susi dari Tangerang. Marsolina Susi, shalom. Ini masih di kendaraan, ini perjalanan pulang dari kantor ini kalau gitu. Betul begitu ya, Marsolina Susi baru pulang dari kantor nih. Itu kelihatan di kendaraan soalnya. Mana Mas Denny?
Denny. Haleluya. Denny. Setir, lihat ke depan ya Denny. Yesus Kristus Tuhan membentengi perjalanan pulang sampai di rumah dalam damai semuanya. Amin. Haleluya. Meti Kolobani, shalom. Meti Kolobani, shalom. Suaranya belum muncul, Meti. Di sini sudah on, tapi suaranya tidak terdengar. Mungkin masih jauh dengan mic-nya, coba mic-nya didekatkan. Kita rindu dengar suara Meti. Haleluya. Meti di kamar sebelah, Opa. Oh, Meti kamar sebelah. Masuk di ruangnya Johanna biar bisa kelihatan. Haleluya. Meli, lihat temnya, Meli. Ambon. Salam. Haleluya. Nurmida. Nurmida hari ini pakai lipstik merah. Jadi saya bisa tahu kalau pakai lipstik atau tidak pakai lipstik. Saya bisa tahu. Kalau tidak begini saya bisa tidak tahu. Meti, saya juga bisa lihat di belakangnya Johanna. Shalom, Opa. Shalom. Haleluya. Haleluya. Nah, berapa yang sudah masuk tadi? Leonard Samusir, shalom, Bang Leo, semua baik-baik. Sama Mama, luar biasa. Shalom, Mama. Tadi Bu Susi sedang dalam perjalanan, sudah masuk, ini sudah ada dalam perjalanan. Semua baik-baik ya. Ya, baik-baik. Mama, itu putri Mama hari ini pakai lipstik merah. Supaya kelihatan, Pak. Shalom semua. Supaya kelihatan, Haleluya. Dari jam 8, Pak. Glorious Keo, shalom, Glorious Keo. Shalom juga, Opa. Haleluya. Wajahnya mana itu kenapa? Minta maaf, Opa. Ada di tempat ramai, Opa. Minta maaf. Begitu, baik ya. Lili Sepanglipur, shalom. Suaranya mana Bu Lili? Suaranya belum keluar, Bu Lili. Di-on-kan dulu suaranya. Bu Lili tidak tahu caranya meng-on-kan suaranya itu. Shalom Pak Junjung, tapi suaranya belum keluar itu. Suaranya belum keluar. Haleluya. Nah, Novi, shalom. Shalom Novi. Shalom, Pak. Shalom. Nah, kalau Novi suaranya sudah keluar. Bu Lili belum keluar suaranya tadi. Pak Junjung, klik itu yang paling kiri. Paling kiri itu di bawah. Ada mikrofon, klik di situ. Tanda silang itu diklik, muncul sudah.
Haleluya. Quintin. Sudah. Nah, itu dia sudah keluar sekarang. Ya, shalom Pak Junjung, Bu Lili. Shalom, Pak Daniel. Haleluya. Kalau mau juga menggunakan bermacam-macam background ya, virtual background, cari di situ. Bisa diubah-ubah backgroundnya sehingga kelihatan yang dari wilayah lain. Saya sekarang ada di Alaska ini. Saya sedang ada di Alaska. Itu saya kan ada kebun di sana. Saya tengok itu kebun. Itu di belakang itu kebun saya sampai di gunung itu. Haleluya. Nah, baiklah semua yang lain, Sarah Salomin, shalom. Siska, shalom Siska. Sudah masuk juga. Ini Siska. Haleluya. Siska, nah Siska sudah di kereta ini kelihatannya masih ini. Shalom, Siska masih di kereta itu. Ya, kelihatan. Shalom Bapak Pendeta. Shalom, Bapak shalom. bersama istri dan Itu dia Elvira, cucu, Dorcas, semua pelede. Lengkap. Kesia Kete Udah keluar nih. yang pertama. Haleluya. Shalom. Shalom semua. Shalom Opa. Semua. Angkat tangan. Itu Bodorkas. Nah, kan bisa lihat sekarang ya, itu Bodorkas dari Situbondo Kupang. Ini Joel, putranya Elvira bersama Chelsea. Haleluya. Shalom, Joel diberkati semuanya. Amin. Pak Lede belum masuk itu. Angkat tangan Bapak. Shalom semua. Haleluya. Jadi keluarga di Sikumana ya. Orang kita nggak tahu. Olga Kainde, shalom. Ini keluarga Kainde, coba dikenalkan, ada 3 itu siapa? Mama ya? Ya, Mami dan Adi. Dan Adi. Haleluya. Baik, Isna juga sudah masuk. Shalom Isna dari Serpong. Isna dari Serpong, bagaimana Isna? Semua baik-baik? Baik. Bagaimana suami, anak-anak? Baik, semuanya baik. Haleluya. Baik, Pak Faseli dari Medan. Sudah masuk juga. Ini Giovanni Luingkewas, apakah dari Minasa Utara atau yang dari Jakarta? Mari silakan Giovanni Luingkewas, silakan coba dibuka videonya. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, ini Prof. Evi Masengi dari Unima. Iya. Bagaimana Prof. Unima? Baik-baik saja Unima? Baik-baik, Pak. Ini sementara di jalan, Pak. Nanti putus-putus. Sementara di tidak jalan apa-apa, pulang, silakan. Pak, dari Unima. Iya. Ini. Saya selalu ada di rumah. Kenapa Prof. berangkat ke kampus? Ada tugas Pak, ini harus diselesaikan. Ya, tugas dari pagi sampai begitu ya. baru selesai. Saya sudah 1,5 tahun tidak pernah ke kampus.
Oke, baiklah semuanya. Kalian semuanya baik-baik. Himawan Sarwi Handilski. Mari silakan dibuka gambarnya supaya kekasih-kekasih kita langsung bisa tahu sekarang. Bu Himawan, mari. Nah, ini dari Kota Batu. Bersama siapa sekarang? Siapa bersama? Ada Quintin. Ya, shalom. Quintin sudah ada di rumah, pulang kerja ini. Shalom semua. Haleluya. Baik, siapa lagi yang sudah masuk ini? Nice dari MBD. Mari Nice. Mana Nice? Nice dari MBD. Shalom Bapak, shalom semua. Haleluya. Nice, bersama siapa? Ini masih di MBD atau di Ambon? Masih di MBD Bapak, sudah selesai sidangnya, dia masih di MBD. Nice tidak memberikan informasi ke saya ada sidang. Terus sudah lulus? Sudah Bapak, cuma sudah hari itu sudah dilanjut, cuma Bapak yang kelewatan nggak baca Bapak. Puji Yesus Tuhan, berarti sudah magister sekarang ya, Nice. Puji Tuhan, ya. Haleluya, selamat ya, Yesus Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Baiklah, ya mari kita sama-sama angkat pujian ya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Bersama-sama ya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Mari temukan ini pas tengah-tengahnya kita ketemu ya di layar ya. Nama Yesus yang teragung di hidupku. Ibu Himawan bisa sudah panjang. Nah, latihannya itu ketika jalan pagi ya. Bu Himawan kan suka jalan pagi sama Quintin tuh ya. Nah, ketika jalan menanjak, ketika jalan pagi jalan nanjak itu terus tahan sampai di puncak. Haleluya. Baiklah, kita terus bersuka cita apapun yang terjadi. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi hari ini? Siapa yang rindu cerita lebih dulu? Mari, silakan. Siapa yang rindu berbagi? Ada cerita apa hari ini? Ada kesaksian apa? Ada pengalaman tertentukah hari ini? Pengalaman air mata mengalir boleh. Pengalaman tersenyum boleh. Silakan. Pengalaman ya. Ada salah seorang yang pernah dilayani oleh Bapak Quintin di Ambon yang malam ini sudah siap untuk memberikan kesaksian. Baik. Bagaimana penderitaannya sampai dengan saat ini. Silakan. Siapa? Ini dari Amausu ya? Iya. Mari. Selamat Pak. Selamat malam keadaannya. Bapak Ibu, shalom. Shalom. Nama saya Celia Tumuri. Saya karena dilayani oleh Daniel di Ambon yang khusus secara khusus. Saya mengalami penyakit yang saya alami di usia 15 tahun. Saya mengalami tumor di payudara dan selama
masa remaja itu saya kehilangan masa remaja karena yang orang lain, yang teman-teman lain mungkin bisa merasakan memiliki tubuh yang bagus, tapi saya juga pun saya merasakan itu karena pada kiri saya membesar dan saya diponis oleh dokter untuk operasi, tapi puji Tuhan di tahun 2019 saya untuk awal itu saya bertemu dengan Bapak Pendeta dan saya diarahkan untuk ke tim dia masuk baru pada dan kemudian saya terjadi, saya mulai dokter itu harus operasi, tapi puji Tuhan operasi tidak terjadi waktu itu karena saya percaya bahwa tes saya adalah Tuhan Yesus, dan ketika mulai beribadah seminggu mulai saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya terus-menerus dari payudara kiri saya, dan pada tahun 2018 saya mengalami suatu tantangan mental yang sangat itu. Saya diberhadapkan dengan kerasukan. Saya diikat oleh roh yang mulia, dan itu pun sudah itu dalam YouTube-nya Bapak Daniel sendiri. Saya diikat terus-menerus hingga saya berjalan itu ke kampus pun saya merasa bahwa di belakang saya itu terasa ada beban di tulang belakang saya. Dan di satu ketika saya tidak bisa melepaskan itu karena saya ketemu dengan saya rajin berdoa terus-menerus dengan doa ini, tapi pelepasan itu pun masih belum terjadi sepenuhnya dalam saya karena masih ada beban-beban pikiran, masih ada keraguan yang saya alami. Dan puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan itu terjadi total pada tahun 2020 pas yang dilakukan di gereja Edo oleh Bapak Pendeta Daniel. Saya mengalami pemulihan dan puji Tuhan, saya merasakan waktu 2016 itu saya rasa nyawa saya tidak bisa dipertahankan lagi karena payudara saya itu dokter katanya 3 bulan sudah bisa. Tapi puji Tuhan sampai saat ini payudara saya sudah mengecil dan roh ikatan di nenek moyang pun berhasil untuk tidak ada lagi di diri saya sampai saat ini. Itu Kak kemarin bagaimana dapat dan kemarin Kak puji Tuhan sekali saya merasakan tulang belakang saya sakit itu sampai di pinggang payudara kiri itu tidak sakit sekali, dan kejadian luar biasa Pak, saya buang air itu berdarah dan ternyata itu airnya dari payudara itu keluar Pak melalui kotoran. Haleluya. Demikian kesaksian singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menyampaikannya. Nah, ini tahun berapa itu ya, Mama Non? 2016 mulai sekarang. 2016 ya. Pelayanan di gereja itu yang terakhir tuh tahun berapa? Itu 2020 Pak. Itu 2019. Waktu Bapak dengan Ibu Yanti, Ibu Pur. 2019 itu di Latuhar. Ah iya 2019 ya. Jadi begitu kekasih-kekasihku. Siapa tadi nama saya lupa. Velia ya. Nah itulah yang terjadi pada Velia. Dan sebenarnya kalau ada yang nanti mau lihat kesaksian lengkap ketika pelepasan yang terakhir ya, pelepasan yang terakhir itu sudah ada di YouTube. Nah, Velia berkenan untuk saya angkat di YouTube, terus saya masukkan di YouTube seluruh peristiwa dalam berapa, mungkin sampai sekitar 2 jam atau bagaimana pelayanan terakhir untuk pelepasan
pelepasan roh nenek moyang, pengikat-pengikat, janji-janji, meterai-meterai itu ada tahap-tahapannya. Bagaimana pelepasan itu? Nah, tadi malam kan Ibu Margarice ya, Margarice Tamara tadi malam memberikan kesaksian. Nah, kalau ingin mendapatkan pengalaman lain, bagaimana pelepasan karena terikat oleh roh nenek moyang ya. Nah, tadi Filia telah secara langsung menyampaikan tentang apa yang terjadi padanya. Bagaimana keadaan payudara yang seperti itu, yang mestinya ya harus diselesaikan dengan dunia medik. Tetapi Tuhan sungguh mengasihinya ketika seluruhnya hubungan dengan roh nenek moyang dihapus, dilepaskan dan putus, maka Tuhan berkarya luar biasa untuknya. Nah, itu ada di YouTube, saya lupa, itu ada serinya di situ ya, pelepasan roh nenek moyang kalau nggak salah. Nanti dibuka di playlist, di situ ada tentang Filia. Apa yang terjadi padanya. Nah, sebenarnya ada pelayanan-pelayanan lain sebelum itu. Nah, setiap kita berdoa bersama-sama dalam tim, saya ada di Ambon atau saya tidak ada di Ambon, sudah berapa kali tim di Ambon, waktu pada masih ada melayani itu, selalu terjadi manifestasi. Tetapi karena ketekunan, kesetiaan, dan yang paling penting, Filia mau dilepaskan, maka dia merdeka. Dan semuanya jadi pulih, bagaimana tadi disaksikan olehnya. Luar biasa. Filia umur berapa, Mama Non? Sekarang Filia sudah 22, sementara baru selesai KKN. Ketika itu SMP harapan melanjutkan studi itu sama sekali tidak ada lagi. Karena dia melihat postur tubuhnya dan percaya diri itu hilang sama sekali daripada dia. Tapi puji Tuhan dia diberikan dan memang betul-betul dia punya prestasi sampai dengan siswa. Haleluya. Sekarang sudah semester berapa ya, Filia? 8 sekarang. Pilih siapa tuh? Semester 8 ya, puji Yesus Kristus. Tuhan bela Tuhan terus. Terus ya, diberkati Filia, terus segar. Filia, katakan, aku merdeka. Aku merdeka. Haleluya. Nah, bagi kekasih-kekasih yang rindu ya, kesaksian dari Filia ketika pelepasan seperti apa, nanti bisa dilihat di rekaman YouTube ya. Haleluya. Baik, terima kasih Filia telah berbagi. Nah, adakah lagi yang lain? Mari silakan yang rindu berbagi saat ini. Adakah? Vera Alvari Shalom telah bergabung dalam Google Meet. Haleluya. Ada yang rindu berbagi lagi? Bapak, Catherine mau menyampaikan kemarin. Oke, Nurmida, Catherine dari Surabaya. Adakah sesuatu yang rindu dibagikan? Silakan. Shalom Bapak, Ibu, juga seluruh saudara-saudaraku di jaringan ini. Bapak, saya mau menyampaikan apa yang kami kerjakan dengan siswa di Selasa lalu dan mohon petunjuk apa ada sesuatu gitu. Jadi mungkin ada yang kami miss atau bagaimana ketika pengudusan asramanya Tresna. Jadi Ya, mungkin jaringan di Ibu Nurmida. seperti biasa Oke. ada, tapi di kereta api kayaknya Pak. Ya, susah. Oke, ya. Saudara ya Pak. Halo. Ya, sudah sambung lagi. Saudara Pak. Oke Pak. Nah,
Ternyata sama itu di blok per blok gitu Pak, begitu kita baru masuk, saya lihat semua videonya, kita pakai video call gitu. Karena Tresna di lantai 2, langsung masuk, ada tangga gitu, naik ke lantai 2, langsung di atas itu ada 6 kamar gitu. Nah, karena kami tidak tahu kondisinya, ternyata tidak ada orang, jadi Siska sudah bisa mendahului pengurapan itu masuk gitu, mulai tangga. Nah, saya mulai ketika akan masuk di pintu kamar. Nah, sudah saya minta pengurapan, anak-anak diurapi, Siska diurapi, semuanya. Nah, jalan gitu Pak, satu persatu dibersihkan. Nah, setelah selesai, karena mungkin ada beda bahasa, saya tidak ngerti juga. Siska, saya agak miss gitu, atau bagaimana Siska agak mundur gitu dia, kakak aku lemas, dia bilang gitu kan. Saya jadi, wah apa yang salah gitu, kakak aku lemas, dia mundur. Terus saya lihat di video itu dia ngambil minyak urapan, dia terus mengurapi ulu hatinya. Nah, saya mengajak-ajak, yuk Siska, roh membuat aku lemah, keluar saat ini juga. Semua harus keluar dan mohon kekuatan, seperti biasa saya ajar. Nah, terus bagaimana Siska? Udah kakak, udah enakan. Nah, terus sudah kami berdoa lagi, puji-pujian, ucapan syukur. Nah, waktu itu kan jam 5 sore ya, menjelang jam 12 siang di sana. Jadi sudah, nah, karena akan makan siang dan ibadah sudah selesai gitu. Nah, setelah itu saya tanya, saya merasa ketika itu kan proses panjang, kita rindunya itu detail gitu, semuanya kita urapi bersih-bersih, dan sampai ke ruang di depan kamar gitu ya Pak, dari pintu masuk ke tangga langsung tuh juga harus diurapi, tangga-tangga semuanya harus dibersihkan gitu. Dan Siska memang detail, dia pengen detail mengurapi. Nah, ketika memang pengurapan itu saya dengar suara-suara gitu, memanggil Elia apa gitu, Elia gitu. Jadi setelah selesai saya tanya, ada apa? Tadi kok sempat kakak aku lemas, dia mundur, dia kesakitan. Ada apa? Saya gitu kan, apa ada yang salah? Saya tanya, ada yang lihat sesuatu? Tidak ada. Ternyata ketika pengurapan itu mungkin Elianya sudah mulai bosan, mulai apa, dia ngapain, Siska malah memperhatikan itu gitu. Saya merasa di sini nih pintu masuknya gitu. Dia ada rasa kecewa dengan anak-anak. Jadi sementara saya di Malang angkat tangan, berdiri, perang gitu, hancur-hancur. Saya merasa ini kok ada sambil perang manggil anak, sini apa gitu, ayo di sini. Tresna, ayo. Nah, Bapak mohon didikan dari Bapak untuk seperti ini, Bapak. Terima kasih gitu. Oke, nah, jadi kemarin peristiwa itu ya? Selasa Bapak, kemarin nggak sempat. Iya, berarti sekarang hari apa tuh ini? Rabu ya Bapak, bener. Betul kemarin ya. Ya, jadi saudara kekasih-kekasihku, ini Siska dengan Trisna kan dia kuliah di mana, kota mana itu? La Rochelle ya. La Rochelle. Nah, dan akan tinggal di dormitory, sudah mendapatkan tempat di situ. Nah, sehingga penting sekali dimanapun kita akan ada, sebagaimana kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan, telah mandi, katakanlah gitu ya. Maka dimanapun kita akan ada, bersihkanlah, urapilah tempat itu supaya menjadi kudus. Nah, itulah yang dilakukan sebelum Siska dan adik Elia kembali ke Martigues. Nah, itu dilakukan pengurapan di sana. Nah, terjadilah seperti itu yang diceritakan tadi oleh ini kakak dari Siska. Mereka bersatu hati dari di mana kemarin, ada di Malang atau di Surabaya kemarin itu? Nurbida di Malang atau Surabaya kemarin? Waktu pengurapan Malang, itu? Bapak.
Oh, di Malang. Oke. Nah, dalam perjalanan pengurapan itulah Siska merasakan lemas, ya, seperti kehilangan tenaga. Nah, sekarang ada apa sesungguhnya? Nah, itu yang mau ditanyakan oleh Nurbida. Ya. Nah, pasti dalam pengurapan itu kan pembersihan. Membersihkan tempat itu dari penguasa-penguasa wilayah. Itu peperangan rohani. Nah, namanya saja ada peperangan rohani, namanya berperang itu menguras tenaga kan gitu ya. Dengan bahasa daging kita ya, menguras sebenarnya peperangan. Menguras kekuatan kalau dalam bahasa rohani. Nah, penyebabnya kalau mengikuti cerita tadi sudah jelas karena mengalihkan perhatian. Di dalam sebuah peperangan rohani, ingat, mata kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin kita di dalam seluruh peperangan itu. Nah, ketika ada anggota tim, nah ini ya, atau siapa yang ada di situ mulai keluar dari apa yang dikerjakan bersama, nah di situ bisa terjadi sesuatu. Nampaknya seperti cerita tadi, Siska memberikan perhatian, mungkin muncul rasa gimana karena si Elia, begitu ya. Elia mulai mengerjakan yang lain atau karena apa? Harus betul-betul kompak, ada kesatuan hati. Saya akan matikan dulu dari mana ini ya, dari Ramayani mungkin ya. Saya akan mute ya. Oke, sudah hilang. Nah, karena perhatian mulai keluar, memberikan perhatian pada yang lain, itu menjadi celah di dalam peperangan rohani. Nah, karena itu ini catatan yang penting buat kita yang masuk di dalam peperangan rohani. Jangan sampai ada apapun lagi ketika peperangan itu sudah berjalan, apapun yang terjadi, jangan sampai perhatian kita alihkan ke hal-hal seperti itu. Perhatian kita tertuju hanya kepada Dia, Tuhan yang benar, yang memimpin peperangan itu. Seperti dalam lagu pujian, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Nah, mata kita memandang tertuju hanya kepada kemuliaan-Nya. Jangan kepada persoalan apapun yang lain. Oleh karena itu, di dalam peperangan rohani, siapapun yang ada, yang terlibat di dalam itu, satukanlah hati. Ya, jangan ada yang mengerjakan yang lain. Penting sekali ya, yang jika memang tidak bisa seperti itu, lebih baik yang lain yang tidak bisa seperti itu, jangan ada di wilayah itu. Ya, jangan ikut serta di situ. Karena dalam peperangan rohani, siapa yang tidak ada di wilayah pembentengan bisa kena serang. Nah, jangan ada yang tiduran gitu ya, tiduran. Ketika tidur itu akan ada serangan yang luar biasa. Nah, atau jangan ada yang makan, ada yang minum. Hindari semuanya itu. Semuanya bersama-sama menyatukan hati dengan ucapan bibir yang sama. Ya, jangan sampai ada yang mengerjakan yang lain. Nah, nampaknya itu yang terjadi waktu pengurapan di Prancis itu. Nah, tidak apa-apa, kan semuanya setelah kembali itu
Sudah tahu caranya, andai kata itu terjadi, segera bangkit kembali. Iya Bapak, iya. Ah, itu yang perlu dilakukan ya, jika Iya. terjadi sesuatu, segera bangkit kembali. Nah, sehingga segera dipulihkan lagi. Tapi bagus, ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa, ada apa-apa ya. Tidak apa-apa, jadi ada pengalaman yang luar biasa dari Siska, dari Rina, yang bersatu hati mengerjakan itu. Nah, jadi jangan sampai ketika semua sedang berjalan, ada di antara kita dalam himpunan itu yang mengerjakan sesuatu karena keinginannya sendiri. Terus masuk dalam tim. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang keluar dari konteks. Jaga setiap ucapan bibir. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan sendiri. Ikuti imam. Ya, katakanlah siapapun yang memimpin waktu itu, ikuti. Kalau imam mengatakan hancur, semuanya mengatakan hancur, gitu ya. Jangan ada terus yang mengatakan musnah. Padahal hancur dengan musnah kan dekat tuh ya. Jangan sampai ada perkataan yang lain. Satukan ucapan bibir. Ya, penting sekali kesehatian itu. Di dalam kesehatian seperti itulah kita menjadi sungguh-sungguh kuat untuk memenangkan peperangan rohani itu. Nah, itu ya. Rina, apakah itu sudah dapat menjawab apa yang menjadi kerinduan Rina? Iya Pak, makanya saya berpikir nih saya harus sampaikan, ada Siska di sini, sepertinya Tresna belum join, ini hari pertama dia kuliah. Nah, dalam mendidik anak-anak, saya katakan ke Siska, ya kita harus minta hikmat Tuhan, bukan mungkin ketika sebelum kita perang, minta roh ketertiban untuk anak-anak, untuk kesabaran. Nah, akhirnya di tengah-tengah, di terakhir, sis kita pakai bahasa kalian aja deh, saya bilang. Mungkin anak-anak bosan, kayaknya dia mulai bosan Kak. Jadi cukup lama sih Pak. Jadi kita rinci detail semuanya, Siska pengen semua dibersihkan, mulai dari tangga, mulai dari semuanya dibersihkan. Nah, saya setelah saya mengerjakan, dia kerjakan lagi yang di luar. Dan saya tetap angkat tangan, saya berdiri, angkat tangan dari Malang. Ketika saya lihat dia mulai, kakak, saya lemas. Nah, tapi Siska waspada Bapak. Dia ambil minyak urapan, saya lihat dia langsung pengurapan ininya. Dia saya lihat ada hal-hal yang saya tidak bisa terlalu tahu, dia langsung bekerja. Dia langsung sigap. Haleluya. Ya, yang paling penting itu pengalaman yang luar biasa ya. Jadikan semuanya itu, dan ketika kita mau terus nanti melakukan itu, mengulangi lagi, akan ada pengalaman-pengalaman baru lagi. Dan percayalah sungguh-sungguh dengan iman yang teguh, di dalam peperangan seperti itu, sesungguhnya yang bekerja, yang bertindak adalah Tuhan kita. Kalau terjadi kekeliruan, Tuhan kita yang akan membenarkan itu. Karena kita menggunakan namanya, Tuhan yang membenarkan. Jadi jangan bingung ya. Yang paling penting jangan juga gegabah. Karena itu kan penting meminta pembentengan. Semua yang ada diurapi dulu, masuk dalam pengurapan, tumpangkan tangan. Jadi imam akan menumpangkan tangan kepada semua. Nah, jika di situ sudah katakanlah tim yang sudah bagus, masing-masing bisa. Nah, ini ada gaung ya. Coba saya cek. Siap. Saya akan matikan dulu yang lain ya. Oke ya, sudah mati sekarang. Oh, belum. Ini nampaknya punya Pak Dwi. Saya akan mute dulu ya Pak Dwi ya. Iya. Oke ya. Sekarang udah hilang gaungnya. Shalom Pak Dwi dari Solo.
Haleluya. Nah, begitu ya Bu Nurmida. Nah, jangan sampai dengan adanya kejadian seperti ini menjadi takut. Ya, tetap bangkit. Jangan ada ketakutan apapun juga. Perangi. Meskipun ada kekeliruan, Tuhan, ingat, Tuhan kita yang membenarkan. Karena kita berperang, kita menjadi alat. Alat dari Tuhan. Tuhan yang berperang. Karena itu ketika kita tahu bahwa Tuhan yang berperang, maka tidak akan pernah terjadi kesalahan. Jadi jangan ada ketakutan tentang apapun juga. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah, ada pengalaman lain lagi. Mari. Bapak, ada kepikiran saya boleh nggak gini Pak, ketika anak-anak mungkin ya saya sedang angkat tangan, mamanya sedang kerja, Tresna, mungkin Elia mungkin karena berbahasa Indonesia dia mulai main apa, boleh nggak Siska di situ langsung tumpangkan tangan dalam lemah lembut ke kepalanya, jadilah tenang anakku gitu, boleh nggak Pak? Sangat, dan itu harus dilakukan. Begitulah caranya. Ya, makasih Pak, baru ingat. Ya, itu jadi dekati dia, tumpangkan tangan. Lembut sekali saya bilang. Dan merdekakan dia untuk mengerjakan apa yang ingin dikerjakannya. Tetapi dalam pembentengan ya. Selalu ada dalam pengawasan, jangan sampai dia keluar mengerjakan sesuatu yang lain jauh dari kita. Boleh dia ada bersama, tumpangkan tangan padanya. Nah, ini penting ya untuk pengurapan rumah di rumah masing-masing seperti itu. Jangan mengabaikan jika ada anggota keluarga di rumah kita, sertakan. Karena itu perlu kesatuan hati sebelum ada pengurapan rumah, satukan hati dengan semua. Jangan berjalan sendiri-sendiri ya. Karena ini peperangan rohani. Jika di hati kita juga ada kesesakan tentang satu anggota keluarga, selesaikan dulu itu. Ya, karena bisa saja nanti melesat ke sana salah satu anggota keluarga kita yang malah menjadi tempat perhentian dari roh-roh itu. Hati-hati, sungguh-sungguh loh ya, kesatuan hati. Nah, jika ada di antara kita, ketika tim mengerjakan itu tidak mengerti tentang sesuatu, janganlah mengucapkan perkataan-perkataan yang karena seringkali jagalah perkataan. Lebih baik berdiam diri, ya, berdoalah, meminta pembentengan Tuhan. Jangan saling menyalahkan, jangan menyalahkan ucapan dari imam. Menurut kita mungkin itu salah, menurut kita, ya. Janganlah kita terus menyalahkan itu, karena begitu ada satu anggota tim yang menyalahkan, bisa saja sudah kita akan kalah dalam peperangan rohani, karena tidak ada kesatuan hati. Akan terjadi hal-hal berikutnya. Lebih baik berdiam diri. Nanti sesudah selesai mungkin silakan berbagi satu dengan yang lain, ya. Tapi ketika proses peperangan itu, aminkan saja. Aminkan. Mungkin menurut kita, saya kasih contoh. Menurut kita, katakanlah ini segera harus ditawan menurut kita. Tapi pemimpin waktu itu masih memerangi dia dulu, menghancurkannya, kekuatannya, karena ada tahapan-tahapan di situ. Kadang musuh kita mengambil rupa tertentu. Ya, mengambil rupa tertentu. Katakanlah makhluk besar, gitu ya. Begitu kita perangi, dia berubah menjadi makhluk lebih kecil lagi. Nah, gitu loh ya. Kita perangi lagi, menjadi lebih kecil lagi. Tetapi kan yang lain tidak tahu peristiwa itu. Jangan sampai terus, ayo cepat saja diambil langkah begini. Tidak, jadi satukan hati. Apa yang dikerjakan oleh imam yang memimpin itu, aminkan itu. Nah, ini penting sekali ya untuk menjaga kesatuan hati. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Jangan gara-gara ini
kok lama sekali? Kan bisa saja peperangan bisa lama. Iya. Kenapa sih Mulai. lama-lama? Lebih baik diem, saudara. Ini peperangan rohani. Banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti. Dan pada saat peperangan itu, mungkin kita tidak tahu tentang itu. Lebih baik berdiam diri. Jangan sampai nanti merusak apa yang indah untuk dikerjakan, ya. Karena ya tidak ada pola yang pasti. Peperangan rohani itu selalu nanti muncul hal yang berbeda. Saya sudah sekian tahun, katakanlah, masuk di dalam pelayanan seperti ini. Belum pernah rasanya menemukan pola yang persis sama, itu belum pernah. Selalu ada penyimpangan atau perbedaan pola, ya. Dan untuk itu dibutuhkan hikmat. Nah, ketika kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin penuh oleh Roh Tuhan, pasti semuanya jadi benar. Di titik akhir setelah selesai, semuanya menjadi benar. Nah, begitu ya. Haleluya. Apakah ada yang lain lagi? Ya, terima kasih Pak. Itu Siska ada tapi di kereta api kayaknya Pak. Ya, kelihatannya di perjalanan kembali ke Martigues, ya. Ya. Mari, silakan. Siapa Terima berikutnya? kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih. Siapa berikutnya? Nah, bagus kalau angkat tangan, ya, supaya Siska. klik di situ ada angkat tangan. Klik, nanti saya akan lihat rindu berbagi, ya. Sekarang ada Ritaning. Ada kirim. Ritaning. Malam, Opa. Shalom, selamat malam. Shalom, Opa. Ini dengan Rita, Opa, dari Kupang. Rita Kupang. Nah, haleluya. Iya, wajahnya tidak bisa ditampilkan. Opa, Ya. kami mau minta dukungan doa, Opa, untuk Mama. Mama dalam keadaan sakit sudah 1 minggu, Opa. Mama belum bisa makan, lidahnya masih belum bisa untuk mengolah makanan. Terus sama mata juga tidak bisa lihat. Mata Oke. langsung kecil gitu, Opa. Kami minta dukungan. Oh iya, dan ini Mama ya. Iya, Siapa nama Mama? Ruth. Ruth. Mama umur berapa sekarang? Mama sekarang 72. 72. Nah, yang Iya. paling dirasakan oleh Mama saat ini apa? Mama soalnya bisa bicara terus mau makan. Makan soalnya bisa, Opa. Oke. Makan, kasih makan, makanan langsung keluar dari mulut saja, Opa. Baik. Dan tidak bisa bicara ya? Iya, Opa? Bisa bicara apa tidak? Tidak, Opa, tidak. Oke, baik ya. Kita akan berdoa agar Tuhan kita yang kasih setianya sungguh besar dan kekal. Sebentar, saya akan matikan dulu ya. Ya, Opa. Nah, terlalu besar. Nah, sekarang sudah bisa didengar suara saya ya. Oke. Nah, agar dialah Yesus Kristus Tuhan mengerjakan yang terindah buat Mama. Ketika ada pengikat-pengikat di muka bumi ini, mari kita bertindak dalam keadaan seperti ini. Kita yang bertindak dengan iman yang teguh untuk memerdekakan dari belenggu-belenggu, pengikat-pengikat apapun. Ya. Nah, ini sekaligus bagi kita semua yang sekarang ada dalam jaringan, ketika melayani
pribadi yang katakanlah contoh seperti yang sekarang terjadi untuk Mama dari Rita ya. Yang paling penting yang harus kita kerjakan adalah mencabut, melepaskan, memerdekakan ikatan-ikatan yang ada dengan apapun di muka bumi ini. Itu bagian yang terpenting. Ya. Jangan kita meletakkan target tentang kesembuhan. Targetnya adalah bahwa yang kita doakan merdeka. Dan setelah merdeka, nah berikutnya yang bersangkutan nanti akan begitu dimerdekakan dan bisa bercakap-cakap, apa yang menjadi kerinduannya, dia akan membawanya kepada Tuhan. Jadi bukan kita yang akan mengatur hidup dari saudara kita. Ya. Jadi bukan kita yang mengatur hidup saudara kita. Itu semua ada di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki apa? Nah, cirinya gimana ya? Ingat, dalam keadaan yang bersangkutan ketika tidak sanggup lagi bercakap, umpamanya. Karena dalam keadaan yang lemah seperti ini, dalam usia tertentu. Kalau setelah ketemu dengan begitu, cara melayaninya, nah mari kita akan sekarang melakukan itu bersama-sama ya. Cara melayani anak-anak Tuhan yang berada pada posisi seperti yang sekarang dialami oleh Mama dari Rita. Saya ulangi lagi, nama Mama siapa ya Rita tadi ya? Coba bisa dihidupkan kembali. Ruth, Opa Ruth. Ruth ya. Nah, itu tetap bisa dikecilkan suaranya di situ Rita ya, kecilkan sedikit ya. Supaya tidak bergaung. Ya, Opa, ya. Nah, bagus sekarang sudah. Iya. Baiklah, mari kita datang ke hadirat Yesus Kristus Tuhan, mengangkat puji-pujian, dan percayalah roh dari Mama Ruth akan melakukannya. Kalau di dalam tubuh dia tidak melakukannya, rohnya melakukan. Berikanlah sapaan kepadanya. Mama Ruth, mari saat ini Mama Ruth, kita hadir di hadirat Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan dari Mama, Tuhan kita semua, yang sangat mengasihi Mama. Kasih setia Tuhan kita kekal. Kasihnya sungguh luar biasa kepada Mama. Nah, Mama Ruth, apakah Mama mendengar apa yang saat ini saya sampaikan? Nah, coba Rita tanyakan ke situ, apakah ada reaksi dari Ruth? Mama dengar kok? Iya, dengar, Opa, dengar. Amin. Nah, Rita, kecilkan suaranya di situ. Kecilkan lagi. Iya, seperti Opa, sudah sekecil dari tadi, Opa. Iya, coba ulangi lagi. Mama dengar kok, Mama. Oke. Mama dengar. Opa mau berdoa kasih Mama. Mama angguk. Kalau Mama dengar, Mama angguk. Iya, bagus. Haleluya. Mama, Yesus Kristus Tuhan sangat mengasihi Mama. Mari sekarang nyatakan kasih Mama kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita datang ke hadiratnya membawa puji-pujian. Mama rindu? Mama rindu dengar puji-pujian. Oke, nah sudah mengganggu. Nah, Rita, lagu pujian apa yang Mama tahu? Bisa nggak Yesus yang termanis?
Mama tahu lagu Yesus yang termanis. Mama. Mama tidak tahu Yesus manis. Yesus baik. Yesus baik tahu apa? Oke, mari ya. Ayo Mama. Yesus baik dalam hati. Kita datang ke hadirat Yesus Kristus Tuhan, menyatakan bahwa Dialah Yesus Tuhan kita yang baik buat kita. Dia baik buat kita. Mari kita angkat sama-sama ya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ya Mama Ruth, lantunkanlah. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat kita. Haleluya. Mari Mama Ruth, kita ulangi lagi ya. Nyatakan kebaikan Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Nah, berikutnya Rita, kita akan mengaminkan semua yang ada saat ini mengaminkan. Rita, ajaklah Mama untuk mengangkat pujian itu. Mari Rita lantunkan, biar Mama ikut mengerjakannya. Silakan Rita. Mama ketong menyanyi tambah ini lagu satu kali ya. Mama. Oma. Menyanyi lagu sekali. Oke, silakan Rita lantunkan. Menyanyi dalam iman. Siapapun yang ada di situ bersama-sama ya. Iya, Opa. Silakan dimulai. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Mari sekali lagi. Yesus baik, baik buat saya. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Baiklah, mari kini kita datang ya
datang dalam doa dan permohonan agar Mama Ruth bangkit dari tidurnya dan jangan tidur terus, supaya bangkit. Mama Ruth, saat ini juga engkau diberkati di dalam kekuatan Yesus Kristus Tuhan. Bangkitlah, bangkit dari tidurmu, bangkitlah. Demikianlah terang Yesus Kristus Tuhan menerangi seluruh hidupmu. Kelemahan, kelelahan hilang lenyap. Dan kini mengalirlah kekuatan baru di dalam hidupmu. Di dalam kekuatan yang sungguh dahsyat dan ajaib itulah, kini bangkitlah. Jadilah itu padamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kini Mama Ruth, naikkanlah puji-pujian bagi Rajamu. Katakanlah bahwa Dialah Yesus Tuhan, Tuhan yang benar. Katakanlah saat ini, Mama Ruth, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Tuhan yang benar. Tuhan yang kuasa. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Itulah namamu. Itulah nama Nama yang berkuasa. nama yang berkuasa, Nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Di dalam namamu lah Di dalam namamu lah aku telah dimerdekakan. aku telah dimerdekakan. Dan saat ini juga aku menggunakan kemerdekaan itu untuk mengerjakan segala kehendakmu. Aku datang dan bersujud kepadamu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Demikianlah aku percaya. Demikianlah aku percaya. Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah Tuhan. Tuhanku. Tuhanku. Seumur hidupku. Selama-lamanya. Jadilah perkenanmu. Sebagaimana engkau telah memerdekakan aku. Kini mengerjakan apa yang terindah bagimu di dalam hidupku. Kerjakanlah demi hormat dan kemuliaan namamu.
dari kekal sampai kekal. dari kekal sampai kekal. Amin. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, yang ku puji, yang ku sembah seumur hidupku. Demikianlah ya Yesus Kristus Tuhan, kami datang dan membawa Ibu Ruth, anakmu ke hadirat-Mu. Dan kini kami meletakkan anakmu, Ibu Ruth, di mezbah-Mu. Demikian jadilah perkenan yang terindah bagimu. Kerjakanlah semuanya itu. Demi kemuliaan nama-Mu yang termulia, sebagaimana kemuliaan yang ada padamu, dari kekal sampai kekal. Jadilah. Dan kini, inilah kami yang ada di dalam jaringan ini. Izinkanlah kami bertindak di dalam nama-Mu. Ibu Ruth, engkau diberkati. Pengikat-pengikat apapun pada hidupmu, hubungan apapun yang ada di bumi ini, semuanya telah musnah. Saat ini juga. Engkau sungguh-sungguh telah merdeka. Pengikat apapun dengan roh nenek moyang, putus di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Belenggu-belenggu hancur dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Ini jadilah engkau sungguh-sungguh merdeka untuk masuk lebih dalam lagi, lebih dekat lagi ke hadirat Raja-Mu, Raja Perkasa, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, Yesus Kristus Tuhan. Jadilah. Demikian kesembuhan kekal ada padamu di dalam penebusan darah Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Nah, kita akan nanti segera mendengar apa yang terjadi pada Mama Ruth. Itulah karya Tuhan. Otoritas Tuhan yang berdaulat penuh yang menjadikannya. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, sekaligus kita supaya belajar begitulah cara kita melayani anak Tuhan yang berada pada posisi seperti ini. Ya, kata kuncinya apa? Ketika kita berdoa, berdoalah agar Tuhan berkenan mengerjakan yang terindah bagi Tuhan. Ya, yang terindah bagi Tuhan di dalam hidup Ibu Ruth. Amin. Amin. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan berkati Rita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Opa juga. Amin. Baiklah, adakah yang lain lagi?
Saya lihat apakah ada yang mengangkat tangan di sini. Tidak ada lagi yang mengangkat tangan atau yang ada Erli. Oh, Pak Matili ada sesuatu yang ingin disampaikan? Belum Bapak, belum. Belum. Haleluya. Izin saya Bapak. Baik. Oke, mari silakan. Baik Bapak. Saya mau minta doanya buat mama saya. Ya. Umurnya sekarang sudah 78 tahun. Bapak 82 tahun. Bapak saat ini kondisinya sudah sekitar 6 tahun stroke Bapak. Tangannya tidak bisa digerakkan ke tangan kanan dan tidak bisa bicara Bapak. Oke. Makin lemah. Kalau mama sehat, cuman mama saya itu seringkali terus menuduh Bapak, memarahi Bapak karena perbuatan Bapak yang dulu. Ketika masih sebelum menikah ada hal yang tidak berkenan terhadap mama dan mama terus mengingatkan itu, jadi akhirnya Bapak seperti kepahitan dengan mama begitu. Oke. Ya. Ya. Dan ketika anak-anak, kalau mama saya ada di Sumba, saya sendiri di Kupang. Ketika anak-anak yang di Sumba memperingatkan mama untuk tidak terus menghakimi papa, mama tidak mau menerima itu. Mama bilang papa harus sadar dan harus minta ampun. Sedangkan kondisi papa tidak bisa berbicara. Mama terus memperkatakan itu dan dengan kemarahan. Mungkin roh pengampunan itu yang saya rindu, supaya mama saya di usia senja menjadi indah seperti yang Bapak katakan. Kalau berdoa untuk orang tua, untuk mereka menjadi indah, begitu juga dengan Bapak saya, gitu Bapak. Oke. Nah, ini perlu pelayanan khusus ya, pribadi mestinya ini. Ya. Ya Bapak. Nah, jadi secara pribadi nanti pulang harus dilayani betul ini. Ya, dalam keadaan begini ya. Nah, secara umum ya, sebelum kita menyelesaikan ini dan bagaimana nanti mengerjakannya, kasus seperti yang ada di dalam diri orang tua dari banyak ya. Iya. Pada usia seperti sekarang yang sudah sampaikan tadi, Papa 82, Mama 78. Papa stroke sudah 6 tahun. Iya Bapak. Ini coba sekarang kalau saya tanya, ini sebuah penderitaan bukan hanya kepada Papa dan Mama. Semua keturunan menderita gara-gara ini. Benar Bapak. Penderitaan yang luar biasa ini. Bahkan seringkali nanti penyerahan untuk masuk di dalam doa penyerahan, semua sudah sepakat pun sulit loh. Sulit. Sudah diserahkan pun tidak juga jadi-jadi. Ya, karena ada pengikat. Ya. Nah, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengambil bagian, ya, mengambil bagian, Ya Bapak. supaya dipulihkan. Ya Bapak. Jadi oleh karena itu waktu-waktu yang ada ini pakailah untuk memulihkan semuanya itu. Nah sekarang siapa yang harus mengambil bagian di sini? Anak-anak, ya. Jangan sampai ini diabaikan. Jangan sampai diabaikan ya. Iya Bapak. Anda bersaudara berapa? Kami ada 6 bersaudara. Sekarang masih ada semua? 7 bersaudara, 1 sudah meninggal, kami tinggal 6 masih ada semua Bapak. Dan siapa yang bersama dengan orang tua? Saat ini Bapak dengan adik yang pendeta.
Mama tinggal dengan kakak, berdekatan, rumah berdekatan, tapi mama tinggal sendiri. Oh, Bapak yang merawat siapa? Yang merawat bapak adik yang pendeta. Oh, jadi Mama memisahkan diri begitu? Bapak yang memisahkan diri, bapak yang tidak mau tinggal dengan mama karena merasa tidak tenang karena mama sering memperkatakan hal-hal yang lalu-lalu begitu, Bapak. Nah, bisa dibayangkan loh ini ya, kalau ini tidak diselesaikan, ya bagaimana kalau memendam sakit hati terus dan waktunya habis. Nah, kira-kira masuk kemana? Karena waktu akan berjalan terus ini. Waktu berjalan terus. Dan jika ini tidak diselesaikan, tidak ada pengampunan, tidak ada pemulihan, ingatlah baik-baik ya kekasih-kekasihku, ingat baik-baik. Kerajaan terang tidak memberikan toleransi kegelapan sekecil apapun. Kerajaan kebenaran tidak memberikan toleransi kecemaran sekecil apapun. Ketika ada di antara kita yang masih menyimpan kemarahan, menyimpan apa saja yang disebut akar pahit, ketika waktu habis di bumi, sudah pasti tidak mendapat bagian di dalam kerajaan terang. Karena itu, waktu-waktu yang ada, gunakan untuk pemerdekaan itu. Nah, jika orang tua kita mengalami hal seperti ini dan kita biarkan orang tua kita seperti itu terus-menerus, hanya tinggal waktu saja akan habis, akan menjadi semakin lemah, dan sudah pasti. Karena tidak ada yang sanggup menolong. Oleh karena itu, anak-anak ambillah waktu. Apapun dapat engkau tinggalkan untuk menyelesaikan ini. Jangan mencari alasan karena pekerjaan, karena ini, dan kita membiarkan orang tua kita seperti itu. Betul-betul rebutlah. Nah, ini bahasa yang sekarang saya pakai, bahasa yang ada di dalam surat Yudas. Rebutlah orang tuamu dari api. Rebutlah. Dibutuhkan tindakan yang luar biasa. Dengan ketekunan. Tidak bisa sambil jalan. Harus betul-betul bertekun mengerjakan itu. Di antara anak dengan anak, saling bau-membau, saling tolong-menolong, satu hati mengerjakan itu. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang bisa dikerjakan apa untuk ini? Berkumpullah dulu anak-anak. Apalagi sudah ada anggota keluarga yang hamba Tuhan. Nah, mestinya ini yang mengerjakan. Saudara yang hamba Tuhan itu nomor urut keberapa? Kalau yang nomor urut ketiga juga pendeta, Bapak, laki-laki, dengan yang tinggal dengan Bapak itu juga pendeta. Itu nomor urut berapa? Yang tertua siapa? Yang tertua yang kakak, yang laki-laki. Yang pendeta? Apakah beliau pendeta? Iya, pendeta. Nah, mestinya ini yang mengerjakan. Ya. Karena kakak tertua bisa mengumpulkan adik-adik. Dan bisa mengambil bagian sebagai imam dari keluarga besar. Kakak tertua inilah yang akan mengambil bagian. Nah, oleh karena itu, langkah yang dapat diambil, doronglah, bantulah, doakanlah kakak yang tertua untuk mengambil bagian ini. Jangan disia-siakan. Apalagi ini sudah stroke 6 tahun. Betul-betul penderitaan yang luar biasa.
Nah, jangan sia-siakan waktu-waktu yang masih ada ya. Kenapa ini penting? Nah, ya saya sungguh yakin semuanya ini sebenarnya terjadi karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari keluarga. Amin, Bapak. Sehingga diberikan kesempatan. Nah, hanya sekarang kenapa kesempatan pemulihan itu tidak dilakukan? Nah, itu ya. Harus diambil langkah-langkah. Jadi bukan hidup seperti biasa sehari-hari begitu saja. Hanya merawat papa karena sakit, hanya begitu saja. Hanya berdoa untuk papa. Bukan begitu. Yang dipentingkan di sini adalah tindakan memerdekakan papa dari segala pengikat sakit hati akar pahit itu. Nah, demikian juga untuk mama. Karena jika itu tidak dilepaskan, tidak ada jalan menuju ke surga kekal. Tidak ada jalan. Karena itu selagi waktu masih ada, ambillah waktu. Nah, sekarang yang kita berkomunikasi kan dengan, nah, jika umpamanya ada kerinduan, mungkin saya tidak tahu ya, kakak atau saudara yang juga masuk dalam pelayanan, karena pelayanan kan ada rupa-rupa pelayanan toh ya. Kalau tidak masuk dalam pelayanan seperti ini seringkali diabaikan. Nah, jika saudara yang hamba Tuhan itu masuk dalam pelayanan seperti ini, pasti mengerjakannya. Nah, kalau tidak, mari mulailah dari yang masuk menyampaikan kepada saudara. Iya, Bapak. Nah, masuklah ke situ, ajak saudara-saudara, sampaikan apa yang bisa disampaikan. Iya, Bapak. Anda nomor urut keberapa? Anak Kalau nomor saya berapa? urutan kelima. Nah, itu ada masalah tersendiri ya. Jadi adik itu sulit mengajak kakak. Memang ada semacam ganjalan di situ. Kalau Anda yang tertua, bisa membuka pintu. Nah, apalagi ada saudara yang lebih tua yang pendeta, itu lebih sulit lagi. Tetapi lakukanlah. Lakukanlah sedapat-dapatnya. Sampaikan kepada kakak supaya ada langkah-langkah pemerdekaan. Nah, secara pribadi, ibu lakukanlah percakapan dengan ayah dan mama. Bercakap-cakap, jelaskan semua kebenaran yang sudah ketahui. Bahwa tidak ada toleransi sekecil apapun. Jika kita terikat di dalam dendam dan akar pahit, dan mengikat orang lain, apalagi itu suami, dalam dendam dan akar pahit, tidak akan pernah ada peluang. Karena dengan demikian, kita sesungguhnya tetap ada di dalam kegelapan. Kita belum berpindah ke dalam terang. Tetapi karena ada anak-anak yang melayani Tuhan, kasih setia Tuhan itu tetap tidak beranjak. Nah, oleh karena itu, ambillah langkah-langkah itu. Nah, sekarang gini aja caranya. Ya, kalau ibu ini mau dituntun, ya, nanti masuk dalam jaringan pribadi, supaya tiap hari kita bisa kontak. Ya, lakukan langkah demi langkah, setiap langkah yang dilakukan, nanti kalau itu sudah dilakukan, kan nanti akan kelihatan hasilnya. Apapun hasilnya, sampaikan lagi ke saya, nanti kita akan berdoa lagi, langkah berikutnya apa. Jangan meminta langkah langsung jadi.
Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, terus. Nanti setiap langkah kita akan lihat hasilnya gimana. Setelah itu baru masuk ke langkah berikutnya. Nah, jika ibu rindu seperti itu, saya siap mengambil bagian menuntut langkah demi langkah. Gitu ya? Iya, iya Bapak, baik Bapak. Nah, untuk langkah pertama, tetapkan lebih dulu kapan ibu siap mengambil bagian masuk ke langkah-langkah berikutnya. Ketika ibu siap melakukan, ya, kontak saya. Nah, nanti kita akan bercakap-cakap, baru kita akan sampaikan. Ini langkah pertama. Jika ibu telah siap melakukannya. Oke? Ya, baik Bapak. Nah, jadi kapan itu silakan. Kapan siap melakukannya, jadi kapan siap akan bertemu. Jadi jangan juga menunggu-nunggu waktu terlalu lama, karena waktu akan berjalan terus. Dan ini penting untuk Anda. Nah, sekarang saya katakan, ini penting untuk anak-anak. Kenapa saya katakan penting untuk anak-anak? Jika waktunya habis, papa Anda tidak diselamatkan, mama Anda juga tidak terselamatkan. Yang disebut dengan merebut dari api itu ya, tidak berhasil diselamatkan. Bukankah kita sudah tahu papa dan mama kita akan ada di mana? Nah, kita yang masih ada di bumi akan tercatat sebagai keturunan dari orang-orang yang ada di mana itu. Nah, itu loh ya. Kalau kita berhasil merebut papa dan mama kita dari api, dan nanti waktunya habis, maka kita sudah tahu toh, papa mama kita akan ada di mana? Di surga. Ya toh? Iya Bapak. Artinya, papa dan mama kita adalah orang-orang yang diberkati, sehingga bisa mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Betul? Betul. Nah, kita yang masih di bumi akan tercatat sebagai keturunan dari orang-orang yang diberkati. Kita adalah keturunan dari orang-orang yang berhimpun, jadi orang-orang kudus yang telah berhimpun di dalam kerajaan kudus. Dan kita langsung tahu, keturunan dari orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang diberkati. Ingat itu baik-baik. Untuk itu berjuanglah. Nah, bayangkan kalau papa dan mama kita tidak mendapatkan bagian dalam himpunan orang-orang kudus di dalam kerajaan kudus. Dia ada di wilayah kegelapan. Maka kita yang masih ada di bumi terhitung sebagai keturunan orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Bagaimana berkat itu terus bisa mengalir? Nah, ingat itu baik-baik ya. Jadikan itu sebagai pemicu. Wah, untuk kita terus berusaha, bertekun, merebut papa dan mama dari api. Sudah pernah membaca ayat itu? Sudah Bapak. Nah, baca di dalam Yudas ya, surat Yudas. Rebutlah dari api. Nah, kalau mau mereview nanti rekaman video yang sudah ada di dalam channel kita ini, sudah ada. Saya sudah pernah menyampaikan itu dengan tema pengalaman merebut jiwa dari api. Ya, ada itu. Ada ya. Masih ingat pernah kita merenungkan itu di channel kita? Nah, itu siapa? Papa mertua saya. Papa mertua saya, dan di bagian yang terakhir diselamatkan. Dan sudah ada sekarang bersama-sama dalam himpunan orang-orang kudus. Jadi pengalaman merebut
Jika itu tidak dikerjakan dan bertekun kita mengerjakannya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saking tekunnya saya dan istri saya mengerjakan itu. Jarak tempat saya dengan orang tua itu 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan. Dan saya mengutus istri saya mendampingi Papa. Saya setiap hari PP. Pagi saya ke kantor, pulang dari kantor, sore saya berangkat. Nanti malam, kira-kira jam 9 malam, saya kembali lagi ke tempat saya, sendiri. Bertekun mengerjakan itu. Karena esok pagi saya harus ke kantor. Sore saya selesai dari kantor, berangkat lagi. Terus begitu, bertekun mengerjakan itu. Dan setiap kehadiran saya bertemu dengan Papa adalah memperkatakan kebenaran. Mengajak Papa untuk masuk di dalam puji-pujian. Dan Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan berkenan dan memerdekakan Papa saya. Nah itu, bertekun loh ya. Tiap hari saya mengerjakan itu. Tiap hari. Apapun saya kerjakan. Agar berhasil merebut Papa saya dari api. Dan Tuhan mengerjakannya. Haleluya. Lakukanlah itu. Sehingga dengan demikian, maka istri saya termasuk atau terbilang keturunan orang-orang yang diberkati. Saya, Papa saya, Mama saya sudah jelas ada di surga. Berarti saya keturunan orang-orang yang diberkati. Nah, kakek saya juga mendapatkan bagian berhimpun di dalam himpunan orang-orang kudus. Meskipun diselamatkan hanya dalam waktu 2 minggu. Kakek saya. Karena kakek saya adalah pelayan berhala seumur hidupnya. Tetapi 2 minggu terakhir menemukan kebenaran itu. Dan percaya. Dibaptis. Dan akhirnya habis waktu di muka bumi ini. Nah, karena itu terus dalam perjalanan keturunannya terus mengambil bagian di dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu, maka bertekunlah mengerjakan itu. Apapun rintangan yang terjadi, apapun yang harus kita keluarkan untuk bisa mengerjakan semuanya itu, keluarkan. Dan percayalah, kita tidak akan kekurangan apapun. Dari Kupang menuju ke Sumba, naik pesawat, ada biaya yang harus dikeluarkan. Jangan pernah menghitung itu. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang murah hati luar biasa terus menyediakan, bahkan menambah-nambahkan sehingga kita sanggup mengerjakan itu. Ya Bapak. Lakukan itu ya. Jadi mulai kapanpun nanti siap mengerjakan, mulai kontak saya, nanti saya akan berikan langkahnya apa. Setelah itu kerjakan, setelah selesai mengerjakan, kita kontak lagi, nanti sampaikan pada saya hasilnya, langkah berikutnya adalah ini. Terus begitu ya. Oke, diberkatilah, diberkati, apapun yang rindu engkau kerjakan, dialah Yesus Kristus Tuhan yang menjadikannya dan menyediakan apapun yang diperlukan untuk mewujudkan semuanya ini. Jadilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kini seluruh keluarga besarmu diberkati, dipersatukan di dalam kasih Kristus yang mengikat engkau menjadi satu dan mempersatukan. Jadilah. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin.
Terima kasih. Haleluya. Baiklah, sekarang sudah pukul 20.25. Ya, kita 2 malam sudah seperti ini. Bagaimana dengan esok? Masih rindu begini atau sudah kembali? Begini Opa. Bagaimana? Baik saja Opa, begini saja, nyaman. Begitu, ya. Nah, kalau seperti ini kita lebih banyak bercakap-cakap dan ya kalau memang esok masih mencoba begini, tidak apa-apa. Supaya dulu ya. Baik Bapak. Bagaimana, Pak Martin, cocok begini? Cocok. Senang Bapak. Cocok. Ya, baik. Ya, kalau memang begitu, kita ulangi lagi esok dulu ya. Tidak apa-apa. Sampai ada, karena ketika mengangkat puji-pujian dengan aplikasi ini tidak begitu bagus. Ya, itu kelemahannya ya. Kelemahannya. Karena jaringan kita ini kan jaringan pemuji. Yang kita kerjakan dalam memuji, mengagungkan, memberikan dengan kesatuan hati, menyatakan tentang kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Ya, kalau gitu esok kita akan kembali sekali lagi begini ya. Baik Dan setelah itu nanti kita akan kembali lagi ke live streaming supaya kita lebih banyak hadir sesuai dengan jaringan yang ada, jaringan pemuji. Yang kita kerjakan adalah memuji, mengagungkan, meninggikan nama Raja di atas segala raja. Dan jika satu saat nanti cocok lagi dengan begini, ada kebutuhan tertentu, mari gitu ya. Baik Bapak. Begitu ya, mari sekarang kita masuk dalam pujian agung namamu. Mari kita angkat bersama-sama. Agung namamu, Yesus Raja. Agung namamu, ya Yesus. Raja nama segala syukur, hormat hanya bagimu saja, ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kami di dalam jaringan ini bersatu hati, bercakap-cakap, berbagi apa yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Sungguh menyungkakan hati dan membangun kerinduan untuk kami terus bertekun di dalam Engkau. Semuanya ini terjadi
dan dikerjakan di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Ya Yesus Kristus Tuhan, kesukaan demi kesukaan terus Engkau alirkan di dalam hidup kami. Dan kami pun makin menyukai, sungguh menyukai apapun yang daripada-Mu. Puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu saja, dari kekal sampai kekal. Dan inilah kami ya Yesus Kristus Tuhan, kini jadilah perkenan-Mu, kami siap diteguhkan di dalam Engkau. Mari umat Tuhan, dimanapun Kau berada pada saat ini, jika Engkau merindukan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Dia yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah engkau umat Tuhan. Engkau semakin menyukai apapun yang dari Raja-Mu. Semakin menggemari apapun yang dikehendaki oleh Raja-Mu. Dan di dalam kekuatannya yang dahsyat dan ajaib, engkau semakin teguh mengerjakan itu. Kerjakanlah bagian-Mu, dan Dialah Yesus Kristus Tuhan yang menjadikannya. Jadilah semuanya, dan terbentengilah di dalam darah Yesus Kristus Tuhan yang kudus dan penuh kuasa. Amin. Dan ya, untuk Yohana, mana Yohana masih ada? Ada, Opa. Yohana esok Ya, Opa. mengambil bagian untuk berbagi apa yang terjadi dan bagaimana dipulihkan. Siap. Haleluya. Esok ya, Siap. Yohana. Nah, sehingga menjadi semakin kokoh dan kuat, karena ada beberapa di antara kita dalam keluarga-keluarga yang ada mengalami, saya ada epilepsi. Iya, Opa. Ada yang mengalami itu. Nah, esok dengar kesaksian Yohana. Bagaimana Yohana dimerdekakan dari roh epilepsi. Ya, baiklah begitu kekasih-kekasihku. Yesus Kristus Tuhan memberkati. Dan esok kembali pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan kembali bersama-sama dalam pencarian ini. Yesus Kristus Tuhan berkati. Shalom. Dan memberkati.